Harga minyak goreng yang tinggi rupanya bertolak belakang dengan harga sawit saat ini. Kamis siang, harga buah tandan sawit yang dibeli agen dan pabrik Rp1.600 per kilogram. Harga tersebut jauh menurun dibanding 1 bulan lalu Rp2.700 per kilogram. Rendahnya harga sawit dikeluhkan para petani di Simpang Pematang, Mesuji. Mereka mengaku harga sawit saat ini tidak sesuai dengan biaya panen dan angkut. Mereka mengaku rugi pada panen musim ini. Untuk sekarang ini harga sawit anjlok gratis. Sekarang harga berapa sih, Pak? Kalau di pabrik harga 16, sama juga di lapak harga 16 juga. Di lapak 16 juga ya? Iya. Sebelumnya harganya berapa itu? Sebelumnya 2.700, tiap hari itu turun. Bukan hanya petani, para pengepul juga mengeluhkan hal yang sama. Hal itu karena banyak petani yang menunda panen sambil menunggu harga kembali tinggi. Iya. Sekarang mencapai berapa, Pak? Sekarang saya pembelian itu 1.600. Kalau di PT? 1.600 juga kalau sama lewat supplier. Oh, sama dengan harga PT ya? Iya, kalau lewat supplier. Ini kita prioritas menerima buah dari mana? Plasma apa dari warga ini? Warga, Pak, masyarakat. Dari masyarakat. Ngelayani masyarakat yang dekat, yang jauh. Harga sawit tidak stabil setelah naiknya harga minyak goreng yang drastis pada awal tahun 2022. Harga sawit kemudian anjlok setelah pemerintah menutup keran ekspor CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di tanah air. Harga sawit bertahan rendah hingga kini, padahal pemerintah sudah kembali memperbolehkan lagi ekspor CPO. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Pemprov Lampung mengklaim ratusan sapi yang dikarantina karena terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK telah sembuh. Ini dikatakan Wakil Gubernur Lampung, Kusnulia Halim di kantornya Kamis siang. 110 ekor sapi yang terserang PMK berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Timur. Wakil Gubernur telah meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung memperketat lalu lintas penjualan sapi antar daerah dan antar provinsi sebagai upaya pencegahan meluasnya PMK. Sejauh ini Pemprov Lampung belum akan memberikan sertifikat kesehatan sapi, termasuk untuk ibadah kurban mendatang, karena akan menambah pengeluaran penjual. Jadi kemarin lebih ke berkoordinasi agar tidak semakin meluas. Itu. Dinas juga kita perintahkan untuk secara langsung awal kanalisasinya, terutama di titik agar tidak bergeser. Karena kalau bergeser kan jadi kayak penyakit yang lain gitu. Hari Raya Kurban ini ada mungkin pengetatan atau hewan-hewan harus punya SKKH nggak sih, Bu? Pasti dipastikan sehat lah yang jelas ya. Jadi terutama yang dikurbankan atau disembelih di Lampung kita yang pasti. 110 ekor sapi di 3 kabupaten di Lampung dinyatakan positif PMK setelah petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memeriksanya. 2 ekor sapi mati dan sisanya sembuh. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Angka anak kurang gizi atau stunting di Lampung Barat masih tinggi, yakni sekitar 23%. Padahal Presiden Jokowi meminta angka stunting turun setidaknya di angka 14%. Pemerintah daerah Lampung Barat berupaya mempercepat penurunan angka stunting pada 2023. Ini disampaikan Pemda pada Kamis pagi. Upaya penurunan stunting dilakukan pada balita yang ada di 12 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Lampung Barat. Rinciannya, 1 desa di Kecamatan Sumberjaya, 1 desa di Kecamatan Kebun Tebu, 2 desa di Kecamatan Suwoh, dan 3 desa di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Lalu 2 desa di Kecamatan Belalau 3, desa di Kecamatan Batu Berak. Ini bagaimana ke depan agar angka stunting ini tidak terjadi lagi atau setidaknya muncul kesadaran di masyarakat bahwa stunting ini harus ditangani bukan hanya ketika terjadi stunting pada anak, tapi juga bagaimana mencegahnya. Anak itu pertumbuhan tingginya itu dibandingkan dengan anak seumuran dia akan lebih pendek, jadi kurang tidak
sama dengan anak yang seumuran. Penyebabnya banyak sekali, memang ada secara klinis itu penyebab karena penyakit, kemudian karena kurang gizi, dan karena gangguan pertumbuhan. Pemda Lampung Barat akan menggandeng akademisi dari Universitas Lampung serta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai bagian dari komitmen secepatnya menghapus angka stunting. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Dunia digital kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia, khususnya para remaja. Namun terkadang banyak remaja khususnya pelajar yang salah memanfaatkannya. Padahal jika digunakan dengan baik, gawai bisa menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sekitarnya. Image kalian tentang jurnalis dengan wartawan dari Tanjung Bintang. Melihat kondisi itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Lampung memberi pelatihan memanfaatkan gawai atau ponsel untuk meliput sebagai jurnalis warga kepada para pelajar di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Para peserta diberikan materi dasar proses liputan jurnalis televisi serta materi penulisan dan dubbing naskah hingga bagaimana menjadi presenter televisi. Mana selain memberikan pelatihan jurnalistik, dalam pelatihan ini juga kami JTI memberikan wawasan mengenai gimana sih cara membuat konten yang kreatif, gimana sih cara membuat konten yang viral, sehingga kedepannya anak-anak atau teman-teman dari SMA ini ada gairah ya, terutama untuk di bidang broadcasting khususnya jurnalis televisi. Saya lihat anak-anak ternyata punya potensi yang bisa kita kembangkan. Kedepannya harapan saya bisa jadi ekskul fotografi dan jurnalistik. Kemudian harapan kedepannya juga kita bisa garap Semantap TV yang mungkin kita tayangkan di YouTube channel kita, gitu, harapannya. Melalui pelatihan itu, IJTI Lampung berharap muncul calon-calon jurnalis unggul sejak usia pelajar. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Ini membuat siswa kurang bersemangat dalam berlatih